Obses, obrolan seru best. Nah, di episode terakhir ini kita mengundang guestar paling spesial nih. Bener banget. Ini gestar yang kali ini itu udah berprestasi. Iya, Banyak ikut organisasi, menarik banget. Langsung aja. Apa kita harus mengenalkan diri dulu dong dari kita. Nah, perkenalkan nama aku Talita, Aku Nadila. Dan ini dia gestar kita. Nabil. Boleh perkenalkan diri Nabil dulu. Ya baik, Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabil Asali sebagai gestar pada Obses. Iya benar. Bener banget nih teman-teman. Jadi Nabil ini itu kelas berapa? Kelas 11. Betul, dia kelas 11. Kelas 11 apa sih Kakak Nabil kalau boleh tahu? 11 Musab IPA. Kelas 11 IPA, teman-teman. Oh ya, kalian juga harus tahu guys, kalau Nabil itu ikut banyak banget organisasi ya. Tiga organisasi di sekolah dia mengikuti loh, keren banget kan? Terus berprestasi juga lagi. Iya, udah berprestasi, sering ikut lomba. Aduh, Idaman banget sih Kakak Nabil. Idaman banget. Coba deh. Ngomongnya gitu ya? Iya. Itu jadi awkward. Tanya gue ya. Jadi Lanjut nanti dikat. Like aja Maaf ya. ya kameranya jatuh tadi Jom. 1, 2, 3. Langsung aja nggak sih, kita di sini mau nanya-nanya nih sama siswa berprestasi ini. Boleh dong. Kan kamu nih punya banyak banget prestasi ya. Mulai dari apa aja tuh prestasinya? Prestasi mayoritas Inggris. Nah, gila ini orang bule ya sebenarnya sih, dia bule banget. Kalau boleh tahu nih, siapa sih orang yang paling berpengaruh banget dalam hidup kamu, yang benar-benar ngedukung kamu selama kamu lomba-lomba terus ngeraih prestasi-prestasi? Kira-kira siapa sih? Kalau ini pas SMA pas Sepanjang hidup berarti, sepanjang mendapatkan prestasi. awal yang pasti tapi itu saya dengan alat seperti kayak HP, alat saya bisa ini kedua adalah guru saya. Guru yang memberi saya bagaimana cara untuk bercari informasi. Terus Yang ketiga teman-teman dekat saya yang Terus ini, gimana sih Kak Nabil ini membagi waktu antara sekolah dengan kegiatan lain? Lagi ikuti juga organisasi langsung ini, gimana caranya? sebenarnya buat membagi waktu nggak ada kayak yang seperti lihat yang seperti bikin gambar orang ya, sebenarnya itu benar-benar nggak ada jadwal freestyle. Jadi multitaski bisa dibilang. multitasking lagi. Aduh. Terus. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang ada gimana caranya, aku sendiri juga bingung sebenarnya karena emang aja kalau misalnya waktu ya sisi Nah, dengan cara hidup kamu yang freestyle kayak gitu, kamu tuh kayak pernah gak sih ngerasa capek, terus ngerasa kayak, aduh kayaknya nggak kuat deh, kayaknya nanti dulu deh kayak gininya, jadi kayak ada rasa capek. Terus gimana cara kamu tuh bisa ngatasin rasa capek kamu sendiri? jujur kalau buat rasa capek itu kayak capek karena punya bisnis ya aktivitas itu lebih ke apa ya, rasa capek bakal saya mungkin kan diri saya main apa aja itu saya healing Terus ini deh, kalau misalkan Kak Nabil nih lagi nggak mood nih ngapa-ngapain, terus gimana biar Kak Nabil ini menyemangatkan lagi, ya, jadi biar moodnya tuh bisa balik lagi. lagi berbuat apa lain. Iya, gamut Kayak belajar gitu, aduh gamut. iya gamut.
kalau kayak gitu sih istirahat sih, jadi maksudnya kayak kalau misalnya lagi di hari-hari di mana nggak ada motivasi ya udah nggak ngelakuin apa-apa ya udah diam aja gitu. Bener-bener. Berarti kan prestasi kamu nih banyak banget ya. Kira-kira target kamu ke depannya tuh apa sih? Prestasi kayak prestasi saya harapkan bisa mendapat dari beasiswa dari sekolah-sekolah luar negeri. Maka saya bisa mendapatkan beasiswa dari mereka. Terus menurut Kak Nabil, kebiasaan kecil apa yang berpengaruh dengan prestasi Kak Nabil ini buat dia prestasi itu? Kebiasaan kecilnya kayak gimana? Kebiasaan kecil yang berpengaruh dengan prestasi Kak Nabil itu apa? Kebiasaan kecil itu overthinking. Karena dengan aku bakal lebih saya lagi buat speech nih, wah saya belum hafal nih, ini belum hafal nih, berarti harus ini dulu, jadi kayak ada constant reminder gitu, ada kayak bimbingan. Terus kalau kamu sendiri nih lebih sering termotivasi sama diri sendiri atau karena orang sekitar? Untuk motivasi berarti lebih ke faktor lingkungan. Berarti sekitar ya? Iya, sekitar. Terus Kak Nabil ini tipe yang suka nge-planning atau ya udah ngalir aja kayak ngajarin gitu? Tergantung ya. Aku itu kalau misalnya mikir bakal lebih ke kayak catur. Misal benar ini ke depannya harus kayak gimana? Jadi kayak berpikir jangka panjang. Tapi ada juga masa di mana benar-benar ngikutin aja. Jadi kayak Jadi tergantung kondisi juga ya. Terus nih kan prestasi kamu lagi-lagi banyak banget ya. Terus kayak pas pertama kali dapat prestasi tuh gimana sih perasaannya? Pas pertama kali dapat prestasi rasanya Pertama kali dapat prestasi itu kapan? berarti dalam Inggris Yang jenjangnya tuh paling tinggi lah, misalkan kayak udah nasional atau internasional gitu misal. jenjang paling tinggi yang apa dari kita itu yang lomba Ingat berarti banyak banget ya. yang di UPI di mana dari Oh, yang speech itu ya? yang dari 80 menit sampai 10 dipilih dan aku beruntung untuk jadi Keren banget, keren banget, keren. Terus dari sekian banyak prestasi nih, menurut Kak Nabil yang paling berkesan tadi kan di UPI ya, yang paling saya di Tapi kalau kayak bikin bangga banget tuh apa? dia yang bikin bangga banget. yang bikin bangga Selain UPI. belum ada sih. Oh, berarti itu yang paling membanggakan. Karena sekarang kalau misalnya kayak menang atau apa lebih ke lega daripada ngerasa puas lebih ke lega. Karena kalau misalnya gagal kecewa diri sendiri kenapa bisa gagal. Betul. Nah, ngomongin gagal tadi, menurut kamu penting gak sih? Maksudnya kayak, oh ya, Gagal itu gagal itu karena semisal kita menang terus kita kadang bahwa susah memperbaiki diri. Benar. Jadi kalau misalnya dengan adanya kita baik itu benar-benar kalian belajar dan menurut saya itu harus. Karena dari situ kita bisa belajar dan kita tuh nggak merasa kayak Tahu mana kurangnya kita juga. iya gitu. Terus ada nggak sih momen gagal yang paling berkesan banget bagi Kak Nabil? yang justru hal gagal itu tuh bisa bikin kamu jadi berkembang. Yang paling itu berarti di Unpad aja. Mantap. Jadi pas itu aku benar-benar kayak aku nggak fokus di bagian perencanaan sama semuanya gitu. Tapi itu benar-benar ngeblank pas tampil di depan. Karena juga nggak bisa sebenarnya.
itu dia guys dari Kanabil sendiri. Banyak banget guys yang bisa kita ambil dari yang tadi udah disampaikan juga. Dari yang tadi katanya freestyle banget, terus ada yang kayak catur, kalau gerakan ini harus kayak gimana. Jadi banyak banget yang bisa diambil ya guys positifnya dari episode kali ini. Kanabil mau ngasih pesan-pesan nggak buat yang nonton gitu, buat semua orang? Boleh. Mungkin paling tentang jangan kalau buat lomba menurut aku jangan takut buat mencoba, karena lebih baik aku punya moto kayak gini, aku lebih baik gagal dalam mencoba daripada hidup seumur hidupku menyesali gara-gara aku nggak mencoba. Iya ya. Berarti kayak Rasa penyesalan dikagumi penyesalan gitu. berarti lebih baik nyesel nyoba dibanding nyesel nggak nyoba ya? Iya. Iya, benar. Tuh guys, dicatat guys. Khususnya gara-gara nggak nyoba itu kita perlu kita buat sukses itu nol. Sedangkan kalau kita coba ada dua kan, gagal ya gitu. Karena gagal itu kunci kesuksesan guys, kesuksesan yang tertunda gitu. Mungkin segitu aja buat obses kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.